Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Elektronika Digital. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bima Hamdani Mawaridi dengan NIM 20060511011 dari kelas Elektronika Digital C. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian pendingin air otomatis, di mana dengan prinsip kerja alat ini, jika tegangan yang dihasilkan oleh sensor suhu LM35 ini memenuhi batas minimal transistor untuk aktif, maka alat ini akan bekerja untuk mendinginkan air. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke aplikasi Proteus untuk mensimulasikan rangkaian ini. Baik, kita sudah ada di aplikasi Proteus 8 Professional. Nah, di sini kita akan merangkai rangkaian pendingin air otomatis. Komponen yang kita butuhkan yang pertama yaitu sensor suhu LM35, yang kedua ada OP amplifier, yang ketiga ada resistor, yang keempat ada ground, yang kelima ada sumber tegangan VCC, yang keenam yaitu transistor NPN, yang ketujuh ada relay, yang kedelapan ada baterai, kesembilan ada LED merah dan juga LED hijau, dan yang terakhir yaitu 3 buah motor DC. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menyambungkan kaki nomor 1 dari sensor suhu LM35 ke VCC atau sumber tegangan ini. Sedangkan kaki nomor 3 akan kita hubungkan ke ground. Kaki nomor 2 atau kaki output ini akan kita hubungkan ke kaki non-inverting dari OP amplifier. Outputnya kita hubungkan ke kaki basis dari transistor NPN. Lalu kita rangkai OP amplifier ini sebagai rangkaian penguat non-inverting. Kita sambungkan ke resistor. Ini kita sambungkan ke ground. Nah, sedangkan untuk kaki yang atas ini atau kaki kolektor dari transistor NPN kita hubungkan ke relay. Kaki relay yang atas kita hubungkan ke sumber tegangan VCC. Sedangkan kaki yang bawah atau kaki emitor dari transistor NPN ini kita hubungkan ke ground. Selanjutnya di sini ada 3 buah kaki. Yang pertama, yang bawah ini disebut kaki common. Yang kedua, yang kanan ini, kanan atas, disebut normally closed, di mana kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada pada posisi tertutup. Dan yang kiri ini adalah kaki normally open, di mana pada kondisi awal sebelum diaktifkan selalu berada pada posisi terbuka. Untuk yang normally open kita hubungkan ke baterai yang nantinya akan mengalirkan arus ke motor DC dan juga ke LED hijau. Ini juga sebagai penanda nanti apabila alat ini sudah berfungsi atau sudah aktif. Ini kita hubungkan ke kaki common. Ini kita hubungkan juga. Nah, sedangkan untuk kaki normally close kita hubungkan ke baterai yang nantinya akan
menyalakan LED merah sebagai tanda bahwa alat ini belum aktif. Ini kita hubungkan ke kaki common juga. Nah, di sini kita set nilainya terlebih dahulu. Untuk resistor kita ubah menjadi 100 ohm. R1 ini juga kita ubah menjadi 100 ohm, dan R2 kita ubah menjadi 407 ohm. Nah, di sini tadi ada VCC, kita akan beri nilai 5 volt. Karena sumber tegangan ini 5 volt, maka nilai dari relay juga kita akan beri nilai 5 volt. Nah, untuk mengetahui berapa arus yang dihasilkan oleh sensor suhu LM35, tegangannya berapa, kemudian setelah diperkuat menjadi berapa, kita gunakan voltage. Ini untuk mengetahui besar tegangannya. Nah, kita coba jalankan. Nah, untuk suhu yang terdeteksi yaitu terdeteksi oleh sensor suhu LM35 16 derajat Celcius. Setelah diubah menjadi besaran listrik menjadi 0,16 volt. Setelah melewati rangkaian penguat non-inverting, ini menjadi 0,81. Namun, ini belum cukup untuk memicu kaki basis dari transistor untuk mengaktifkan transistor, sehingga transistor ini belum aktif. Nah, karena transistor ini belum aktif, maka arus dari sumber tegangan VCC ini yang mengalir ke gulungan kawat ini atau disebut coil, ini akan terhambat pada kaki kolektor dan tidak bisa diteruskan ke kaki ground, sehingga tidak ada gaya magnet pada coil atau gulungan kawat ini, yang menyebabkan tuas ini tetap berada pada posisi normally close, sehingga yang menyala yaitu LED merah sebagai tanda bahwa alat ini belum aktif. Jika kita naikkan suhunya menjadi 17, nah di sini LED akan menyala dan juga motor DC akan bergerak. Output dari sensor suhu LM35 yaitu 0,17 setelah melalui rangkaian penguat non-inverting menjadi 0,869. Ini akan memicu kaki basis dari transistor untuk mengaktifkan transistor, sehingga transistor akan aktif. Ketika transistor ini aktif, maka arus dari sumber tegangan ini akan mengalir melalui coil atau kawat ini, lalu akan diteruskan ke ground. Nah, di sini karena ada arus yang mengalir pada coil atau lilitan kawat ini, maka akan timbul gaya magnet, sehingga tuas yang awalnya berada pada posisi normally close akan tertarik karena gaya magnet tadi ke posisi normally open, sehingga kutub positif baterai ini akan mengalirkan arus ke LED, sehingga LED hijau akan menyala dan juga akan mengalirkan ke motor DC, sehingga motor DC ini akan bergerak sebagai tanda kalau alat ini sudah aktif. Nah, apabila tadi yang suhu di bawah 17 tadi, maka di sini tidak ada gaya magnet, sehingga posisi tuas ini berada pada posisi normally close,
yang menyebabkan LED hijau dan juga motor ini tidak menyala. Kurang lebihnya begitu cara kerja dari rangkaian pendingin air ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.